Selamat siang, perkenalkan saya Anastasia Estiana Wijaya dengan NIM 202103040004. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian saya dengan judul Penerimaan Diri Anak Jalanan di Yayasan Rumah Anak Rusunawa Cakung. Latar belakang. Anak jalanan adalah anak-anak yang berusia 6-17 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, yang biasanya digunakan untuk mencari rezeki di tempat umum seperti JPO, tempat perbelanjaan, tempat wisata, dan lain-lain. Banyak kasus dan isu mengenai anak jalanan. Masyarakat sekitar juga beranggapan bahwa anak jalanan adalah anak yang penuh dengan kriminalitas dan masalah yang tidak seharusnya berkeliaran di jalanan. Banyak kasus anak jalanan yang merasa malu terhadap dirinya sendiri, mungkin dari penampilan, tingkah laku, dan sifatnya. Oleh karena itu, penerimaan diri memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana individu menjalani kehidupannya. Permasalahan penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Banyak kasus dan isu dari masyarakat mengenai hal negatif tentang anak jalanan yang mengakibatkan penerimaan diri anak jalanan itu rendah. Yang kedua ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang pertama, anak jalanan yang berada di rumah singgah atau rumah anak atau yayasan rumah anak yang berusia 13-17 tahun. Pembatasan kedua yaitu penerimaan diri. Yang dimaksud pada penelitian ini adalah sikap positif dan negatif diri sendiri yang menyadari dirinya itu sebagai anak jalanan. Selanjutnya terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerimaan diri individu sebagai anak jalanan? Apakah penerimaan dirinya negatif atau positif? Yang kedua, konsep penerimaan diri seperti apa yang anak jalanan tersebut terima. Selanjutnya terdapat dua tujuan penelitian. Tujuan pertama, untuk mengetahui bagaimana anak jalanan tersebut menerima dirinya sebagai anak jalanan. Yang kedua, memberikan informasi kepada pendamping, pembina, atau orang tua anak jalanan mengenai bagaimana anak jalanan tersebut menerima dirinya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama, yaitu membantu individu untuk menyadari penerimaan diri yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, penelitian ini bertujuan agar kedua orang tua individu atau pendamping di yayasan rumah anak dapat memahami penerimaan diri yang terjadi pada anak tersebut. Manfaat yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pendamping dan pembina di yayasan atau rumah singgah tersebut sebagai informasi dan pedoman. Selanjutnya ada kajian teori. Penerimaan diri merupakan kemampuan diri untuk memahami, menerima, dan menghormati karakteristik pada diri sendiri. Sehingga ketika individu dihadapkan pada hubungan interpersonal, individu yang penerimaan dirinya positif tetap bangga pada dirinya sendiri dan tidak merendahkan dirinya sendiri. Individu yang dapat menerima keadaan dirinya dan dapat menyadari serta memahami hal negatif dalam dirinya akan mengetahui bagaimana individu tersebut akan hidup bahagia dengan sisi negatif yang dimilikinya. Oleh karena itu, individu yang dapat menerima dirinya mempunyai kepribadian yang sehat dan kuat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ardila dan Herdiana tahun 2013. Selanjutnya, faktor penyebab penerimaan diri. Yang pertama, adanya pengetahuan diri. Hal tersebut menimbulkan adanya kesempatan seseorang untuk menyadari kemampuan dan kelemahan diri sendiri. Kemampuan individu untuk memahami dirinya sendiri tidak hanya bergantung pada kapasitas intelektualnya saja, tetapi juga pada ketepatan penemuan dirinya. Selanjutnya adanya realistik atau kenyataan.
Hal itu terjadi jika individu menetapkan harapan mereka sendiri berdasarkan pemahaman dan kemampuan mereka sendiri, dan tidak dibimbing, dituntut, atau didampingi oleh orang lain dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, tidak ada halangan dalam lingkungan. Yang keempat, sikap anggota masyarakat yang simpatik dan tidak mengarah pada prasangka. Yang kelima, jika individu mengalami keberhasilan, maka menimbulkan penerimaan diri yang positif. Dan sebaliknya, jika individu mengalami kegagalan, maka akan menimbulkan penolakan di dalam dirinya. Faktor penyebab penerimaan diri yang terakhir yaitu memilih pandangan yang luas terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis penerimaan diri. Yang pertama ada penerimaan diri atau self-acceptance, yaitu individu yang menerima dirinya, berarti individu tersebut dapat memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri, mengakui dan menerima segala sisi baik dan buruk yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, ada positive relation with other, atau hubungan positif dengan orang lain. Yaitu hal tersebut menjelaskan bahwa individu yang memiliki hubungan baik dengan orang lain atau saling percaya dan mampu berempati dan terlibat interaksi timbal balik. Yang ketiga ada autonomi, merupakan pengambilan keputusan tanpa diganggu-gugat oleh orang lain. Yang keempat ada penguasaan lingkungan. Penguasaan lingkungan itu di mana individu yang memiliki hal tersebut adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan aktivitas yang kompleks dan eksternal, terus juga menggunakan peluang secara efektif, serta memilih dan menciptakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai individu mereka. Selanjutnya, cara untuk meningkatkan penerimaan diri. Yang pertama, belajar untuk menerima kekurangan dan kegagalan yang terjadi pada dirinya sendiri. Habiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan menerima kita apa adanya. Dan yang ketiga, kendalikan kritik batin yang sering muncul dalam dirinya sendiri. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir pada anak jalanan, penerimaan dirinya yang terjadi positif atau negatif. Apa yang menyebabkan penerimaan diri anak jalanan tersebut positif? Apa yang menyebabkan penerimaan diri anak jalanan tersebut negatif? Kesimpulannya, apa yang menyebabkan tersebut? Faktornya. Selanjutnya ada hipotesis. Terdapat 2 hipotesis, null hipotesis, dan alternatif hipotesis. Pada null hipotesis, penerimaan diri positif pada anak jalanan, sedangkan pada alternatif hipotesis yaitu penerimaan diri yang negatif pada anak jalanan. Bab 3, subjek penelitiannya adalah 3 anak jalanan yang berada di rumah anak Rusunawa Cakung yang berusia 13 sampai 17 tahun. Selanjutnya waktu dan tempat. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan dari 15 Februari 2024 sampai 1 Juli 2024. Bertempat di Yayasan Rumah Anak Rusunawa Cakung. Variabel penelitiannya variabel independen, di sini ada identifikasi variabel dan definisi operasional. Selanjutnya ada jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, karena penelitian ini bersifat deskriptif. Selanjutnya, saya menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan jenis intrinsik. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini 3, wawancara, observasi, dan catatan lapangan. Wawancara ini saya lakukan secara face-to-face, bertemu langsung, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan mengenai penerimaan diri anak tersebut. Selanjutnya observasi. Pada observasi ini,
Saya tidak terpaku pada subjeknya, tetapi juga saya bisa mengamati lingkungan-lingkungannya dan eh, yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya, catatan lapangan merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Catatan lapangan ini saya gunakan di saat saya sedang mengamati subjek yang saya sedang teliti. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini ada analisis rasional, analisis data penelitian. Pada analisis data penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan mengambil keputusan dan verifikasi. Pada analisis data penelitian, yang pertama itu mereduksi data, di mana pada tahap ini tuh merupakan tahap untuk meringkas data-data dan informasi yang telah didapatkan. Selanjutnya baru dilanjutkan dalam penyajian data. Penyajian data ini diarahkan agar hasil dari reduksi tadi itu terorganisir dan tersusun sehingga semakin mudah untuk dipahami. Baru kita masuk ke dalam mengambil keputusan atau verifikasi. Pada tahap itu, saya melakukan pengambilan kesimpulan akhir dari hasil pengolahan data. Kesimpulan akhir ini didapatkan dengan cara menemukan bukti-bukti yang mendukung kesimpulan awal. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.